Guys People, selamat datang dalam ibadah Student Fellowship Universitas Pelita Harapan, Jumat 29 Oktober 2021. Mengucap syukur bila kita semua masih bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Student Fellowship kali ini mengangkat tema Keep Moving Forward yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Halim. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya. Kiranya kita semua dimampukan untuk mengikuti Student Fellowship ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan kondisi yang baik, sehingga kita boleh merasakan berkat yang Tuhan curahkan atas kita pada hari ini. Yuk teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kembali lagi kami datang ke hadirat Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berucap syukur karena Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali beribadah di Student Fellowship ini Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin meminta pengampunan di atas segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami buat. Dan kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan hati dan pikiran kami agar kami layak datang kembali kepadamu Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu Bapak Yohanes akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang beliau sampaikan bisa seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami juga meminta berkat untuk para jemaat ibadah Student Fellowship ini Bapa. Kiranya dari firman yang bisa disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan serangkaian ibadah Student Fellowship ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya mau terjadi dalam nama-Mu saja Bapa. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah God's People. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Student Fellowship, kita bersyukur bahwa kita masih bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, apakah kalian semua siap untuk mendengarkan dan mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kalian? Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita sama-sama naikkan puja ini dari awal lagi ya teman-teman. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Allah, dialah
Teman-teman, menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita itu tidak mudah. Dan terkadang itu yang membuat kita khawatir untuk terus maju. Namun jangan khawatir teman-teman, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan bertindak dan memberi pertolongan kepada kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semuanya. Mari teman-teman, kita yakini dan percaya, sama-sama katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
rekan-rekan sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan-Nya bagi kita. Dan saat ini kita dimungkinkan untuk boleh kembali bersekutu bersama. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu Keep Moving Forward. Suatu dengan subtema, satu pesan dari Allah untuk kita. Rekan-rekan tahu tidak, ternyata banyak kebiasaan gaya hidup modern yang sebenarnya berdampak buruk bagi otak kita. Penelitian membuktikan bahwa modern lifestyle itu justru membuat neural pathways kita itu semakin lambat. Kerjanya itu menjadi kurang kreatif. Ini dituliskan oleh Sivendra Misra dalam artikelnya. Nah, ada ternyata beberapa habits yang justru merusak otak kita tanpa kita sadari. Yang pertama, karena kemudahan yang ditawarkan dalam modern lifestyle membuat kita melakukan banyak hal dalam satu tempat. Dan ternyata membuat diri kita semakin malas. Nah, karena kemalasan ini justru membuat otak kita itu semakin lambat. Kemudian kita bahkan dikatakan otak kita itu semakin keruh gitu ya, pemikiran kita semakin keruh gitu ya. Pernah nggak sih bayangkan kalau sudah seharian kita bangun gitu ya, kemudian kuliah online di dekat tempat tidur, kemudian makan juga dekat tempat tidur, habis itu kita main HP baring gitu ya, semua di tempat tidur. Pernah nggak kita melakukan seperti itu? Nah, kemudian itu justru akan berdampak buruk bagi pemikiran kita. Nah, bukan hanya kemalasan, tapi di sisi lain, ekstrem yang lain, terlalu rajin, gitu ya. Ini terlalu rajin juga bisa ternyata merusak fungsi otak kita. Nah, penelitian di Amerika mengatakan bahwa ada begitu banyak data yang dikonsumsi setiap harinya, dan itu justru membuat otak kita itu menjadi tidak bisa fokus, gitu ya. Dan kemudian kita justru tidak bisa memfilter akan berbagai informasi yang kita terima. Nah, dan yang ketiga adalah habit multitasking. Nah, biasanya nih, kalau kita bisa multitasking, kita menganalogikan diri kita itu sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berbakat, dan sebagainya. Padahal, kalau kita multitasking, itu ada bagian-bagian dari otak kita yang justru aktif, tapi tidak relevan dengan tugas kita. Pernah nggak sih teman-teman kayak gini ya, sedang lagi mau persiapan nih ya, untuk tugas kelompok, tapi tiba-tiba otak kita itu lagi aktif gitu ya, lagi aktif terus memikirkan sesuatu yang di luar daripada untuk persiapan kerja kelompok kita. Tiba-tiba kita mikirin, besok aku mau makan apa ya? Besok ada promo apa ya? Nah, ternyata banyak bagian otak kita yang irrelevan dengan tugas yang akan kita kerjakan, dan ternyata kita sulit untuk memfilter itu. Nah, teman-teman, justru dengan berbagai pola atau habit daripada kehidupan modern, itu ternyata tidak selaras untuk membantu pertumbuhan diri kita, khususnya untuk merawat otak kita. Nah, dikatakan bahwa taking care of our brains is our responsibility. It won't magically take care of itself if we live our lives according to our whims and fancies. Jadi kalau kita saat ini hidup dengan semaunya, dengan dalam tanda kutip gaya hidup modern yang kita sukai sesuai dengan kehendak kita, gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita sukai, tanpa bertanggung jawab, itu justru akan merusak akan otak kita, yang adalah organ terpenting dari diri kita. Nah, satu hal yang pengen saya simpulkan dari artikel ini, bahwa ternyata pergerakan yang maju, ya, pergerakan dari dunia modern yang maju, yang cepat dan padat, tidak selalu selaras dengan pertumbuhan diri manusia yang utuh. Ya, jadi pergerakan yang cepat, yang maju, yang padat, itu tidak selalu selaras dengan pertumbuhan keutuhan diri manusia. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak perlu bergerak maju lagi? Lalu bukankah untuk pertumbuhan diri kita tuh harus bergerak maju? Bukankah seperti itu? Jadi bagaimana sekarang? Nah, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Apa sih pesan Tuhan? Bagaimana kita bergerak maju, bagaimana kita bertumbuh secara individu sebagai seorang Kristen sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan bagi diri kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami
rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, Tuhan menyingkapkan firman-Mu, dan Engkau kiranya menuntun kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami dibukakan akan hati dan pikiran kami, dan kami bisa dengan sungguh-sungguh meresponi Roh Kudus yang menolong kami untuk mengubah akan kehidupan kami untuk bergerak maju sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan pernah lihat slogan ini nggak? Just do it. Ya, kalau teman-teman tahu, ya almost mungkin teman-teman yang tahu adalah teman-teman yang pakai produk dari slogan ini ya. Ya, betul. Itu dari slogannya Nike, Just do it gitu ya. Nah, sebenarnya dalam dunia modern ini, seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali slogan, banyak sekali motivasi untuk mendorong kita bergerak cepat dengan pola yang otomatis, efisien, tanpa harus pikir panjang gitu ya. Tetapi kita justru membuat suatu pola yang bergerak berdasarkan insting manusia saja. Matthew Wilcox mengatakan dalam bukunya bahwa survival dan juga kesuksesan, sukses, is just about making the right instinctive choices. Jadi pilihan kita untuk bertahan hidup dan untuk sukses sebenarnya di dunia modern ini gampang banget. Itu cuma adalah pilihan-pilihan yang instinktual gitu ya, atau menurut insting kita saja gitu. Lalu kalau semua orang di dunia ini justru bergerak maju hanya karena pilihan dari instingnya, lalu apa perbedaan kita dong sebagai anak-anak Tuhan ketika kita hidup menjalani kehidupan ini dan kita bergerak maju? Apa perbedaan dalam pilihan kehidupan kita dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Karena itu, ketika kita melihat tema kita keep moving forward, kita perlu bertanya, apakah ini adalah pesan yang spiritual atau hanya pesan untuk mendorong kita bertindak secara instinktual? Ya, apakah keep moving forward yang kita pikirkan adalah benar-benar spiritual atau sesuai dengan rencana Allah dan maksud Allah? Ataukah keep moving forward ini hanya suatu tindakan instinktual untuk membuat kita tetap aktif, produktif, semangat? Ya, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, yang pertama, untuk bisa menjawab hal ini, kita perlu melihat faktornya. Yaitu apa sih yang seharusnya menjadi faktor yang mendorong orang percaya, yaitu kita untuk bergerak dalam hidup kita. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 12-13, Paulus mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, rekan-rekan, di dalam teks bahasa Indonesia ini ada beberapa kata yang sebenarnya kurang jelas. Tetapi di dalam teks bahasa Inggris, kalau kita lihat, kata karena itu sebenarnya itu berada di awalan daripada kalimat ini. Jadi therefore, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu memang sudah selalu senantiasa taat, gitu ya. Itu adalah bentuk daripada terjemahan aslinya. Kamu sudah senantiasa taat. Ya. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, karena apa nih? Apa sih yang menjadi dasar untuk kita mengerjakan keselamatan kita? Nah, di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 12, Paulus menuliskan suatu alasan mengapa kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Nah, di Filipi 2 ayat 1 sampai 12, Paulus itu menasihatkan jemaat agar merendahkan diri dan taat kepada kehendak Bapa sebagaimana Kristus telah taat kepada kehendak Bapa, yaitu dengan cara apa? Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan mati di kayu salib. Karena ketaatan Kristus yang membuahkan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi,
Paulus ingin mengatakan seperti ini, bahwa kita telah diselamatkan di dalam Kristus. Kita telah diselamatkan dan diberikan keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, sebagaimana Paulus mengasumsikan bahwa jemaat Filipi tetap melakukan kerendahan hati seperti ketaatan kepada Kristus, Paulus juga ingin merekomendasikan atau mendorong jemaat Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan. Nah, work out your own salvation. Work out your own salvation. Nah, kalau kita hanya memotong atau memenggal frasa work out your own salvation, kita akan berpikir, oh work out itu exercise tubuh gitu ya. Nah, terus kalau kita pikir your own salvation, kalau your own salvation berarti keselamatan itu bersifat pribadi gitu ya. Tidak ada hubungannya mungkin dengan orang lain atau komunitas. Tetapi kalau sebenarnya apa sih yang mau dikatakan oleh Paulus? Work out your own salvation, ini adalah suatu frasa yang utuh, di mana seluruh jemaat di Filipi itu diajak oleh Paulus untuk mengeksersis iman yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, untuk melatih akan iman yang Tuhan telah berikan kepada jemaat di Filipi. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melakukan atau melatih iman kita, Tuhan tidak pernah menganggap bahwa iman itu adalah privasi atau urusan masing-masing. Kita tidak perlu mengurusi orang lain, iman orang lain, bagaimana pertumbuhan orang lain. Tetapi yang dimaksud dengan work out your own salvation adalah suatu frasa yang justru ingin membidik setiap kita ya, membidik kedalaman hati kita. Bahwa apakah keselamatan daripada Kristus itu sudah tertanam dan sudah kita terima secara pribadi. Kalau hari ini masih ada rekan-rekan sekalian yang belum menerima keselamatan dari Kristus, belum menerima anugerah itu, saya mengundang teman-teman untuk masuk lebih dalam, melihat bahwa keselamatan yang tadinya di luar kita, yang bukan milik kita, yang hanyalah dihasilkan oleh ketaatan Kristus, itu sekarang menjadi milik kita, kepunyaan kita, yang seharusnya salvation adalah harta berharga yang tidak kita miliki. Karena itu rekan-rekan sekalian, ketika kita percaya, ketika kita telah menerima keselamatan kita daripada Kristus, tetaplah taat mengerjakan keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan sikap apa? Dengan takut dan gentar. Karena kita tahu bahwa keselamatan ini bukan dari perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh anugerah Kristus. Lalu, kalau work out our salvation itu adalah suatu tindakan iman, lalu apakah dengan demikian tindakan kita itu yang menyelamatkan kita? Tidak, teman-teman. The saving faith, tentu, ya iman yang menyelamatkan tentu hanyalah anugerah Tuhan. Tetapi iman orang Kristen yang sejati itu bekerja. The true faith works, ya. Nah, kata kerjakan yang dipakai Paulus itu artinya menuntaskan atau menggenapi rencana keselamatan Allah. Kita dipakai oleh Allah untuk mengambil bagian. Peran kita kalau dibanding dengan sejarah keselamatan Allah itu yang sangat luas, yang sangat kekal, peran kita hanya sepitik. Tetapi Tuhan menilai akan perbuatan-perbuatan baik, akan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menuntaskan dan menggenapi rencana Allah, rencana keselamatan Allah di bumi ini. Nah, Yakobus juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Apa yang dimaksudnya? Apakah kita kehilangan keselamatan? Tidak, teman-teman. Karena perbuatan baik sehakikatnya adalah manifestasi dari seorang yang percaya atau seorang yang memiliki iman yang sejati. Jadi, mengerjakan keselamatan adalah respon ketaatan kita sebagai orang percaya pada rencana Allah dalam hidup kita yang telah ditebus melalui ketaatan Kristus kepada Bapa. Nah, jadi
faktor utama bagaimana kita bergerak, kita melakukan, kita bertindak, kita berpikir, kita merasakan, faktor utama kita moving forward adalah iman kita kepada Kristus. Iman yang mendorong Abraham. Karena iman, Abraham pergi meninggalkan tanahnya. Dia membawa semua harta bendanya, semua keluarganya, semua ternaknya mengikuti rencana Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang ia tidak ketahui. Tapi apakah iman Abraham itu, apakah tindakan Abraham itu spesial? Tidak, karena di zaman itu orang pun hidup nomaden, yang artinya itu berpindah-pindah tempat. Hidup nomaden itu sudah biasa, gitu ya. Atau mungkin juga kita bandingkan sekarang dengan kehidupan modern kita. Misalnya kehidupan modern kita, Zoom meeting itu biasa. Tapi apa yang membedakan Zoom meeting anak-anak Tuhan dengan Zoom meeting orang-orang non-percaya? Apa yang membedakan tindakan nomaden Abraham dengan tindakan nomaden orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh? Yaitu iman. Iman. Karena apa? Karena sejujurnya dan yang sebenarnya iman itu bukan berasal dari kita. Tetapi pekerjaan iman itu Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Allah mengaruniakan Roh Kudus yang bekerja menggerakkan baik kemauan maupun pekerjaan yang kita lakukan sampai saat hari ini. Rekan-rekan, kalau sampai saat ini saya bisa berkhotbah untuk rekan-rekan sekalian, itu bukan karena perbuatan baik saya atau kemauan saya ataupun pekerjaan saya yang perlu saya banggakan, tetapi itu semua karena Allah lah yang bergerak, yang menggerakkan roh saya untuk rindu, untuk ingin memberitakan firman Tuhan kepada rekan-rekan sekalian. Bahkan pekerjaan ini bukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaannya Allah. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan kita, ingat, faktor utamanya adalah kita mengerjakannya karena iman Allah yang justru mengerjakan semuanya itu di dalam kita. Nah, dosen saya, Pendeta Yakub Susabda, ini memberikan suatu penjelasan yang semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kita. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya Roh Kudus atau Allah itu bekerja di dalam diri kita. Nah, kita bisa melihat bahwa kita sebagai manusia itu memiliki pemikiran, memiliki perasaan dan tindakan, ya. Kalau kita mau, ini adalah sesuatu yang bisa kita amati, bisa kita telaah gitu ya. Tetapi di balik pikiran, di balik perasaan dan tindakan kita itu ada lapisan yang lebih dalam adalah struktur jiwa kita. Nah, struktur jiwa ini memiliki beberapa aspek. Ada aspek kognitif, psikososial. Ini anak-anak psikologi pasti tahu ya, psikososial. Kemudian ada juga perkembangan moral, ada kebutuhan. Kebutuhan itu seperti Abraham Maslow gitu ya. Psikoseksual dan juga spiritual. Nah, ternyata dalam lapisan ini itu menggerakkan cara kita berpikir. Orang-orang yang lahir gitu ya dengan perkembangan di usia 0 sampai 3 atau 5 tahun tanpa suatu pembinaan atau pola asuh yang tepat justru akan membuat psikososialnya itu mengalami mistrust gitu ya. Nah, perasaan mistrust ini justru akan terbawa di dalam seluruh cara dia berpikir, cara dia bertindak ataupun merasa. Nah, tetapi sekarang kita lebih dalam lagi. Ini seperti yang saya katakan di awal, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu sesuatu yang unconscious, yang secara tidak sadar itu mempengaruhi daripada roda-roda di atas ini, yaitu insting, unconsciousness, dan lain sebagainya. Nah, semua manusia itu betul-betul tidak menyadari akan cara kerja insting. Ya, kalau misalnya tidak ada penelitian atau saya tidak menyampaikannya di awal tadi, mungkin kita tidak sadar ya bahwa mungkin kita ikut persekutuan sore hari ini itu cuma mungkin karena insting kita, gitu ya. Mungkin kita secara tidak sadar, gitu. Atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak sadari yang menjadi pendorong dari aktivitas kita. Nah, tetapi manusia tidak hanya tubuh dan jiwa, tapi juga roh manusia. Roh ini
Justru inilah titik letak di mana manusia spiritual itu justru bergerak secara spiritual, yaitu ketika roh kita meresponi kerja Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memanifestasikan kuasanya. Roh Kudus itu menolong kita, menolong roh kita untuk bekerja, untuk terlepas dari segala belenggu-belenggu akan kelemahan-kelemahan dari life structure kita. Nah, jadi disinilah ini suatu tindakan yang seharusnya yang perlu kita ubah, yaitu bagaimana kita mulai melihat faktor utama kita bergerak. Jangan hanya sebatas daripada struktur jiwa, lapisan-lapisan di sini, ataupun juga lapisan-lapisan insting dan unconsciousness. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, keselamatan yang telah diberikan kepada kita, kita perlu bergerak lebih dalam, yaitu membebaskan roh kita dan membiarkan Roh Kudus itu bekerja dan menuntun roh kita untuk melakukan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang mendorong kita adalah sesuatu yang seharusnya melebihi insting kita. Itulah pekerjaan iman, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya dan juga kita mengambil bagian di dalamnya. Nah, hal yang kedua yang membedakan kita adalah arah. Ya, tentu ini semua orang bebas bergerak kemanapun. Kalau kita misalnya berada di dalam busway gitu ya, atau di kereta api, rekan-rekan pasti pernah mungkin, atau di jalan raya gitu ya, sedang naik mobil, melihat banyak orang yang lalu lalang. Tapi apakah arah mereka satu? Tidak, setiap orang punya arahnya masing-masing. Tetapi saat ini, ketika kita berbicara keep moving forward, pastikan kita tidak salah mengambil arah untuk bergerak sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Filipi 2 ayat 14-15 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, rekan-rekan sekalian, ayat ini tuh biasanya jadi ayat favoritnya anak muda nih. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena banyak dari kita yang mungkin masih muda, masih mencari identitas, potensi kita ingin sekali menjadi bintang. Kita ingin sekali menjadi pusat perhatian. Kita ingin disorot. Ya, rekan-rekan sekalian. Nah, biasanya kita pun menganggap ayat ini itu suatu kesempatan emas untuk Tuhan itu mempromosikan kita gitu ya. Seolah-olah ini akun IG kita ini mau dipromosikan oleh Tuhan ya. Nah, ini sepertinya kesempatan nih, spotlight. Ada ayat yang sepertinya Tuhan pengen spotlightin kita nih. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah jangan-jangan motivasi atau faktor ataupun pola pikir seperti itu justru adalah bagian dari angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini? Oke, rekan-rekan sekalian. Kita perlu mengecek arah pergerakan hati kita. Apakah kita bergerak pada kehidupan yang menjadi terang yang sesungguhnya, atau kita justru bergerak pada kehidupan yang menjadi bengkok hati dan bercela seperti dunia ini. Saya ingin berkisah tentang seorang perempuan. Suatu hari perempuan ini pergi membawa buyungnya untuk pergi ke suatu sumur. Jam 12 siang adalah waktu yang tepat untuk dia menimba air tanpa tertangkap mata orang lain. Nah, dengan instingnya ia pergi membawa buyungnya. Tapi sayang, instingnya tuh salah. Karena apa? Ia tertangkap mata seorang pria Yahudi yang ternyata mampir kepadanya untuk minta minum. Nah, perempuan itu bertanya, masa sih orang Yahudi itu minta air sama kepadaku, gitu ya?
Tapi pria Yahudi itu berkata, kalau kamu memberikan aku minum, dan kalau kamu minum air dariku, kamu yang justru tidak akan haus lagi. Dan mata air dari air itu akan terus memancar di dalam dirimu. Wah, perempuan itu justru yang meminta air itu kepada pria Yahudi itu. Berikan aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Teman-teman ingat kisah ini? Betul. Dia adalah seorang perempuan Samaria yang justru datang sembunyi di siang hari, bergerak menjauhi kerumunan karena ketakutannya, karena permasalahan keluarga atau identitas dirinya yang ingin dia tutupi dari orang-orang di Samaria. Ia datang hanya ingin kebutuhan fisiknya, sesuai dengan instingnya, kebutuhan fisik. Ia ingin minum, ia datang ke sumur. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan menjumpai dia. Karena di Yohanes 4 dikatakan, Yesus harus dan sengaja melewati jalan Samaria. Karena apa? Ia ingin bertemu dengan perempuan ini. Nah, ketika Yesus menawarkan suatu air hidup kepada perempuan ini, janji Yesus adalah, aku akan memberikan mata air yang terus memancar di dalam diri perempuan. Perjumpaan saat itu tidak berhenti di sumur, tetapi buyung perempuan itu berhenti di sumur itu. Ya, buyung perempuan yang dibawa tadi itu berhenti di situ. Karena apa? Perempuan ini sudah tidak membutuhkan air fisik lagi. Sekarang ketika ia mengenal siapa Yesus, yang adalah Kristus itu, dia pun pergi memancarkan mata air yang meluap-luap di dalam dirinya. Yang tadinya dia sembunyi di padang gurun yang panas. Sekarang dia pergi ke tengah kota yang ramai. Dia pergi kepada orang-orang dan bersaksi, aku melihat seseorang yang mengatakan segala sesuatu tentang diriku, padahal sudah kututupi, tidak ada orang yang mengenal aku, tetapi dia tahu siapa aku. Dan satu pertanyaan penutupnya, mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Mesias itu? Perempuan ini terbatas. Perempuan ini tidak bisa berkata-kata atau berkhotbah seperti para nabi. Ia tidak tahu hukum Taurat seperti ahli-ahli Taurat, tetapi dia mengenal Yesus. Dan dia bersaksi kepada orang-orang yang justru dia takuti. Kepada orang-orang yang paling berpotensi mencela dia, tidak percaya kepada dia. Tetapi mata air saat itu terus memancar di dalam dirinya. Dan memberikannya suatu spirit, suatu roh yang terus ingin bersaksi tentang siapa Kristus itu. Lalu seisi kota itu pun mendatangi Kristus, belajar tentang Kristus, dan kata orang-orang itu di akhir Yohanes 4, sekarang kami tidak percaya bukan hanya karena perkataanmu lagi perempuan, tetapi karena kami percaya karena kami telah mendengar sendiri dari Kristus itu dan percaya bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah perempuan yang minder, penuh ketakutan, bahkan kesaksiannya tidak signifikan dan bisa dilupakan, bahkan namanya sendiri pun tidak pernah dicatat dalam Alkitab, hanya dipanggil perempuan Samaria? Apakah dia menjadi bintang? Apakah spotlight-nya Tuhan itu turun kepada perempuan Samaria ini? Tidak. Spotlight itu haruslah tetap kepada Yesus. Yesus adalah terang yang sejati. Dan sekali-sekali pun kita tidak bisa mencuri kemuliaan daripada Yesus. Kita hanyalah alat, instrumen. Kalau arah kita adalah untuk membanggakan diri kita dengan pelayanan kita, dengan segala pekerjaan kita ataupun tindakan-tindakan baik kita dalam hidup kita, maka kita perlu bertanya, apakah ini adalah arah yang benar? Apakah ini adalah arah hidup yang benar? Apakah mata kita tertuju pada Kristus? Rekan-rekan sekalian,
Tahu nggak apa perbedaan bintang dan bulan? Nah, perbedaannya adalah bulan tidak bisa menghasilkan cahaya. Ia hanya memancarkan cahaya matahari, sedangkan bintang itu pada dirinya sendiri itu memiliki cahaya. Nah, terang firman Tuhan itu harus jadi bagian yang sejati dari hidup kita. Bukan hanya pantulan. Karena ketika firman itu hanya menjadi pantulan, sesungguhnya kita hanyalah menjadi alat yang kosong, yang sebenarnya terang Kristus itu tidak pernah tinggal di dalam diri kita. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa kita harus terus berpegang pada firman kehidupan. Arah pergerakan hidup kita haruslah menjadi terangnya Kristus bagi dunia. Dan perubahan arah hidup hanya terjadi ketika kita bertemu dan mengenal Yesus secara pribadi. Rekan-rekan sekalian, ketika anugerah Allah telah diberikan, anugerah keselamatan daripada Allah diberikan, bahkan anugerah kemampuan, bahkan pekerjaan Allah itu terus bekerja di dalam diri kita, dan mata air yang terus meluap di dalam diri kita. Allah menuntun kita pada arah yang benar. Sekarang adalah tanggung jawab kita, yaitu bagaimana kita sekarang bergerak, melakukan dan mengerjakan keselamatan kita. Nah, saya ingin memberikan suatu blessed challenge. Nah, karena kita paling sering sekali kita memiliki moto gitu ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Tetapi saya ingin kembali kita melihat bagaimana Yesus menjadi berkat bagi perempuan Samaria itu. Yesus tahu ada seseorang yang ia harus layani. Yesus mendengarkan keluh kesahnya. Ya, di dalam si konteks di dalam Yohanes 4, Yesus tidak makan ya, tetapi dia bersama-sama ya, ada suatu persekutuan. Ketika makan itu adalah menyimbolkan suatu persekutuan. Dan Yesus juga membagikan tentang siapa dirinya kepada perempuan itu, menyaksikan siapa dirinya kepada perempuan itu, dan melayani perempuan itu dengan ketulusan. Nah, kita juga bisa belajar daripada keteladanan Kristus. Bagaimana kita melakukan dan mengerjakan keselamatan kita. Di dalam Blessed Challenge ini, saya menantang kita, entahkah di dalam bulan yang baru ini, ataukah 1 hari, 1 minggu ke depan, silahkan teman-teman ambil waktu, gumulkan poin demi poin. Yang pertama, bless others with prayer. Ya, kita berdoa, memberkati rekan-rekan kita, teman-teman kelas kita, teman-teman kelompok kita, keluarga kita, dosen kita, gitu ya, para staf karyawan di UPH, para pengurus spiritual growth, dan banyak sekali negara kita, orang-orang yang menderita, banyak kesusahan, kita perlu berdoa bagi mereka. Kemudian yang kedua, saya menantang kita, sediakan waktu untuk mendengarkan orang lain. Mereka punya pergumulan, mereka butuh air yang hidup itu. Dengarkan apa yang menjadi pergumulan, keluh kesah mereka. Dan yang ketiga, eat with someone. Kalau ini setelah pandemi, mungkin teman-teman bisa mengambil waktu untuk makan bersama gitu ya. Atau mungkin ya di tengah pandemi ini kita bisa kirim Grab food loh ya bisa share Grab food gitu satu sama lain. Ini untuk apa? Untuk membangun persekutuan, kedekatan. Kita mulai dekat, akrab. Ketika kita mengundang seseorang makan dengan kita, itu adalah orang yang kita tahu dia akrab dan dekat dengan kita. Dan yang keempat, mari mengajak rekan-rekan kita dan jangan lupa untuk mempelajari siapa Yesus dan membagikan siapa Yesus. Ya. Nah, rekan-rekan seringkali gitu ya, kita melihat bahwa kuliah-kuliah misalnya WDK gitu ya, PAK itu terlalu membosankan untuk belajar doktrin-doktrin. Tapi gunakan justru kesempatan-kesempatan di kelas itu dengan forum-forum online justru untuk mempelajari siapa Yesus, siapa Allah yang bekerja dan merancangkan keselamatan ini dan bagikan kesaksian kita, bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita melalui forum-forum online di kelas. Itu adalah salah satu media yang bisa kita pakai. Dan yang terakhir,
melayanilah dengan tulus. Ingat selalu, jangan sampai ada faktor atau motif yang terselubung ketika kita melayani, untuk dipuji ataupun ingin menjadi bintang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, rekan-rekan sekalian, kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh bisa mengambil bagian di dalam hati kita, di dalam tempat yang terbaik dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu tidak hanya berlalu saja, tetapi ingat tadi kita perlu meresponi suara Roh Kudus. Ya, kita perlu meresponi suara Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Kita tidak menjadi generasi yang terbuang percuma. Kita tidak menjadi generasi yang justru hanya bergerak karena insting kita, tapi kita menjadi generasi-generasi pemenang yang bebas, yang terbebas daripada belenggu dosa yang menjerat akan segala struktur jiwa kita. Tapi karena kita menang karena kita bersama-sama dengan Allah yang mengerjakan dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan baik untuk sampai kepada kesudahannya, sampai pada waktunya Tuhan. Rekan-rekan, kiranya kita bisa meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh memikirkan apa yang akan kita kerjakan untuk menjadi respon kita akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari rekan-rekan kita tundukkan kepala, kita membawa hati kita kepada Kristus. Kita datang membawa akan seluruh keberadaan kita, akan berbagai struktur jiwa di dalam diri kita yang mungkin kacau balau karena pola asuh keluarga, karena pengalaman-pengalaman masa lalu, ataupun karena dosa-dosa yang merusak kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan mencurahkan akan air hidup itu, membalut akan setiap luka, mengerjakan keselamatan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Mari kita minta Kristus bekerja di dalam diri kita. Untuk segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga, Tuhan kerjakan. Tuhan mau memakai kita sekalian. Tuhan mau memilih anak-anaknya dari suku bangsa manapun, dari daerah manapun, Ia mau memakai anak-anaknya. Mari bersama-sama kita meminta pertolongan Tuhan untuk mendorong kita terus maju, terus menjadi berkat sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau menciptakan, merencanakan, bahkan Engkau memilih dan menebus kami yang tidak layak untuk Kau berikan keselamatan. Kami bersyukur atas begitu banyak anugerah, bukan hanya anugerah keselamatan, bahkan anugerah untuk memampukan kami mengerjakan keselamatan. Dan kami bersyukur untuk air hidup, tuntunan Roh Kudus yang terus menuntun kami pada jalan kebenaran, meskipun seringkali kami belok, seringkali kami mengikuti akan natur keberdosaan kami, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan, untuk segala hal yang kami lakukan sebagai generasi-generasi muda yang justru melawan akan kehendak-Mu, Tuhan, mengecewakan akan hati-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan. Malam hari ini ketika Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, kiranya Tuhan dengan sungguh bekerja di dalam diri kami, merangsang akan setiap insting, akan setiap bagian-bagian jiwa kami untuk boleh meresponi pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau tunjukkan kepada setiap kami, kepada anak-anak muda-Mu, untuk dapat mengambil bagian dalam rencana keselamatan apapun yang Tuhan mau kami kerjakan. Entahkah kami hanya menjadi bagian kecil dalam rencana yang mulia ini Tuhan, tetapi kiranya Tuhan menuntun kami untuk bergerak maju bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya kami tidak akan sendiri, Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang terus membimbing kami kepada jalan yang benar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni dunia, ampuni dunia ini, ampuni generasi kami Tuhan. Jikalau generasi muda kami justru banyak jatuh kepada berbagai pencobaan, akan tawaran-tawaran di dalam dunia modern ini, ampuni generasi kami Tuhan, ajar kami menjadi berkat di tengah-tengah generasi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kiranya Tuhan terus memakai anak-anak-Mu pada sore hari ini yang mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dimanapun Engkau tempatkan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rencana mulia-Mu dan kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus yang telah taat kepada Bapa dan menjadi contoh bagi kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingat untuk selalu setia mengikuti panggilan Tuhan, dan Dia pasti akan menyertai hidup kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terkait kegiatan seminggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah Student Fellowship yang akan tayang di via Zoom pada hari Jumat 5 November 2021 pukul 5 sore dengan tema yang akan dibawakan yaitu Faithfulness oleh Ibu Jessica Liantara. Yuk kita semua mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti ibadah Student Fellowship minggu depan. Adapun kegiatan rutin spiritual lainnya yang bisa kalian ikuti seperti santuy atau saatnya bersekutu yuk setiap Senin jam 7 malam bagi kalian yang rindu untuk berkomunitas. Ada juga prayer meeting setiap Minggu jam 7 malam bagi kalian yang rindu untuk berdoa bersama dan juga sharing. Untuk mengetahui setiap updatean lebih lanjut mengenai santuy, student fellowship, prayer meeting, dan kegiatan lainnya, kalian bisa mengecek dan memfollow Instagram kami di @sg_uph dan @santuy_uph. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam student fellowship kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami sekarang ingin mengucap syukur atas ibadah student fellowship ini Bapa, karena Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Yohanes. Kiranya apa yang disampaikan beliau bisa menjadi rema bagi kehidupan kami semua.
Ya Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi Bapak Yohanes, kiranya Engkau memberkati beliau di segala aspek kehidupan beliau. Kau pakai beliau lebih lagi untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini, Bapak. Dan Tuhan, sekarang kami juga tak lupa berdoa bagi setiap pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah Student Fellowship ini, Bapak. Kiranya Engkau tetap berkati mereka di dalam segala aspek kehidupan mereka. Kau juga memakai mereka untuk memperluas visi kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bagi negara kami Indonesia, kiranya Engkau berkati seluruh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berikan mereka kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, terkhususnya untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia ini, Bapa. Kau juga memberikan kelancaran Tuhan dalam proses vaksinasi di Indonesia, dan Kau juga berikan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Tuhan. Kami percaya Bapak, Indonesia bisa segera pulih dari virus pandemi ini berkat pertolongan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa bagi kampus kami yaitu UPH Bapak. Kiranya Engkau berkati seluruh para petinggi, staf, dosen maupun kami selaku mahasiswa Bapak. Kiranya Engkau selalu memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada-Mu saya Bapa dalam melaksanakan perkuliahan online kami Tuhan. Kiranya online learning yang kami laksanakan sekarang bisa diberi kelancaran dan kami mahasiswa juga bisa mengerti setiap materi yang diajarkan oleh dosen dengan baik. Ya Tuhan, dalam waktu dekat ini Bapa, kami akan melaksanakan youth camp Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap persiapan yang telah dilakukan oleh para panitia, biar event ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa untuk kembali datang kepadamu. Dan juga agar event ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk keluarga besar UPH Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan anugerah dan kuasa serta hikmat Tuhan untuk selalu menolong, memulihkan, menguatkan, dan menopang setiap keluarga besar yang ada di UPH dalam menjalani aktivitasnya di dalam pandemi ini Bapa. Dan Tuhan, Kau juga tetap memberikan kami kesehatan yang baik, sukacita, dan semangat untuk mau terus diproses, dan juga iman kami Tuhan bertambah teguh di dalam-Mu Yesus. Dan kami juga meminta agar Kau selalu memberikan kami hati yang limpah dengan rasa syukur sekalipun kami masih berada di tengah pandemi ini Bapa. Ya Bapa, kami ingin juga berdoa bagi kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh Bapa, entah mungkin terpapar COVID-19 atau sedang berduka cita ataupun pergumulan yang lainnya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan penghiburan bagi yang ditinggalkan Bapa, dan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa melewatinya Bapa. Dan sekarang juga Bapa, kami ingin berdoa bagi kami jemaat Student Fellowship ini Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami kesatuan hati untuk selalu rindu datang kepadamu Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Kristus, dan juga rindu untuk bisa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu bahkan di setiap situasi maupun kondisi apapun. Ya Bapak, kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sekalipun Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih guys peoples. Sampai ketemu di ibadah Student Fellowship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.